Martial Peak 3661. Setelah menjelaskan sebentar, Baiya dan Bai Zuo sama-sama mengerti apa yang terjadi dan ekspresi mereka menjadi agak serius. Kaisar Agung Star Boundary yang telah meninggal bertahun-tahun yang lalu. Hanya kemampuan ilahi yang terkandung dalam jenazahnya sudah cukup untuk membuat mereka tidak berdaya. Sulit membayangkan betapa kuatnya Kaisar Agung ini ketika dia masih hidup. Mereka sudah menjadi Half Saints, yang terkuat di bawah Demon Saint Realm. Dan status Demon Saints dan Great Emperors adalah sama. Di masa lalu, mereka tidak pernah menyadari bahwa jarak di antara mereka, Demon Saint dan Great Emperors begitu besar. Tetapi sekarang mereka benar-benar terkejut. Namun, kedua Half Saints tidak terluka. Dan kekuatan waktu hanya mampu menyegel mereka. Jadi itu bukan masalah besar bagi mereka. Bahkan jika Yang Xiao dan Yang Sui tidak menggunakan teknik mereka, mereka masih akan bangun suatu hari nanti. Tapi itu mungkin akan memakan waktu ratusan tahun. Setelah menanyakan perwujudannya, Yang Kai mengetahui bahwa hanya sebulan telah berlalu di dunia luar. Ini sama dengan apa yang dia duga sebelumnya. 10 tahun di Flowing Time Temple dan sebulan di dunia luar tidak terlalu jauh. Namun, Qiongqi juga memberitahunya bahwa kekuatan di dalam Flowing Time Temple adalah peninggalan Kaisar Agung. Kedua anak itu sudah menghabiskan banyak. Dan sekarang tidak banyak yang tersisa. Setelah relik ini habis, Flowing Time Temple tidak akan lagi memiliki keajaiban sebelumnya. Bukan tidak mungkin untuk membuatnya kembali. Tetapi itu membutuhkan dua anak untuk meningkatkan kekuatan waktu mereka. Kaisar Realm Demonic Heavenly Dao telah meninggal atau terluka dalam pertempuran sebelumnya. Dan sekarang 6 atau 7 yang tersisa telah menjadi tawanan. Dengan Zhou Quan sebagai contoh, selama Bai Zuo dapat menggunakan kemampuannya untuk mengekstrak Blood Demon Blood Essence dari 6 atau 7 orang ini, dia mungkin dapat membantu mereka. Orang-orang ini semuanya adalah Kaisar Realm. Jadi akan sangat disayangkan untuk langsung membunuh mereka. Sejak berdirinya pasukan Jizinya, ada banyak hal yang harus dilakukan di ketentaraan. Sudah waktunya baginya untuk memobilisasi pasukannya. Tanpa ragu, Yang Kai melambaikan tangannya dan membawa para tawanan dan Half Saint ras iblis ke dunia kecil yang misterius, menyerahkan sisanya kepada Bai Zuo. Secara alami akan lebih baik jika mereka bisa pulih. Tetapi jika tidak bisa, mereka hanya bisa menyalahkan nasib buruk mereka. Awalnya, Yang Kai telah merencanakan untuk pergi ke alam bawah Starfield setelah perjalanan ini. Tetapi sekarang karena masalah ini melibatkan Flowing Time Great Emperor, dia perlu menyelidikinya secara pribadi untuk merasa nyaman. Jadi perjalanannya hanya bisa ditunda untuk saat ini. Dia tidak meminta Zhou Quan untuk menemaninya dan malah memintanya untuk pergi ke kuil Azure Sun dan memberitahu mereka tentang situasi di sini. Dia telah bertemu Xiao Bai dan Murong Xiao Xiao dalam perjalanan ke sini. Tetapi sekarang setelah lebih dari sebulan berlalu, kuil pasti akan khawatir dan bahkan mungkin mengirim bala bantuan. Membiarkan Zhou Quan pergi akan menyelamatkan kuil Azure Sun dari banyak masalah. Dia percaya bahwa kuil ilahi akan segera menyebarkan berita ke Laut Tujuh Kabut. Dan ketika mencapai Laut Tujuh Kabut, seluruh Star Boundary akan mengetahuinya. Master Istana-Istana Surga Tinggi, Komandan Tentara dari Six Stem Army, baru saja kembali ke Star Boundary ketika dia mengalahkan Demonic Heavenly Dao di Tanah Empat Musim dan membunuh lebih dari 20 dewa surgawi iblis dan penguasa alam kaisar. Dia bahkan telah mematahkan Raja Angin Demonic Heavenly Dao, memungkinkan 4 utusan raja besar menjadi 3 utusan raja dan memutuskan salah satu lengan Ken Ye. Seberapa memuaskan berita ini, itu harus disebarkan sesegera mungkin. Bukannya Yang Kai menyukai ketenaran. Hanya saja masalah ini bermanfaat bagi moral berbagai pasukan Star Boundary. Dan itu juga bermanfaat bagi pengembangan pasukan batang ke-6-nya. Sebagai panglima pasukan, dia tidak bisa menyembunyikan kekuatannya ketika dia harus pamer. Zhou Quan telah menerima rahmat penyelamat nyawa Yang Kai dan telah berpartisipasi dalam kekalahan besar Demonic Heavenly Dao, membalas dendam atas kehancuran sektenya. Jadi dia secara alami menyetujui masalah ini. Dia segera bergegas menuju kuil Azure Sun dan memperkirakan bahwa dia akan mencapainya dalam waktu kurang dari setengah bulan. Setelah Zhou Quan pergi, Yang Kai dan yang lainnya juga berangkat. Setelah menghabiskan setengah hari menyiapkan Space Array, semua orang berteleportasi ke Pulau Laut Timur.
Arai luar angkasa di Pulau Laut Timur tidak jauh dari Pulau Naga. Itu telah ditinggalkan di sini oleh Yang Kai untuk memfasilitasi perjalanannya ke Pulau Naga. Tetapi sekarang telah berlaku. Sebagai anggota ras Naga, Yang Xiao secara alami memiliki hubungan khusus dengan tempat kelahirannya Pulau Naga. Setelah keluar dari arai roh, Yang Xiao menoleh dan melihat ke arah tertentu. Ini adalah lokasi Pulau Naga, kurang dari 1000 kilometer jauhnya. Kamu bisa kembali. Saya akan menangani masalah tuan terhormat kamu dengan bibi kecil kamu. Yang Kai menepuk bahu Yang Xiao. Ketika bocah kecil ini lahir, dia begitu fokus untuk meninggalkan Pulau Naga sehingga dia bahkan menyembunyikan fakta bahwa dia memiliki garis keturunan murni. Tetapi dalam sekejap mata, dia telah berkultivasi di kuil ilahi selama ratusan tahun dan belum pernah melihat orang tuanya lagi. Dia sangat merindukan mereka. Terutama ketika dia mendengar Yang Kai mengatakan bahwa setelah dia memasuki Four Seasons Land, ibunya sendiri hampir mengamuk. Yang Xiao tersenyum ringan. Pulau Naga ada di sana, dan tidak akan kemana-mana. Karena anak ini telah menerima warisan guru terhormat, saya secara alami akan membalas kebaikannya. Setelah masalah ini selesai, saya akan kembali ke rumah untuk mengunjungi ayah dan ibu. Yang Kai mengangguk. Bagus. Menjangkau. Yang Kai membuat gerakan meraih dan Raja Angin berwajah pucat muncul di tangannya. Yang Kai telah menghabiskan 10 tahun di kuil ilahi sementara Raja Angin telah menghabiskan 10 tahun di dunia kecil yang misterius. Kekuatan waktu telah menembus setiap inci dunia. Dan meskipun dunia kecil misterius memiliki penghalang dunia, karena berada di dalam kuil, itu juga telah terkontaminasi. Namun, dalam 10 tahun terakhir, Raja Angin belum mampu menyembuhkan luka-lukanya. Dan bahkan sekarang, masih seperti setelah pertempuran besar. Di tempat itu, Yang Kai adalah penguasa. Jadi secara alami mudah baginya untuk tidak membiarkannya sembuh. Di mana sekte itu? Yang Kai memotong langsung ke pengejaran. Semangat Raja Angin rendah dan dia telah berjuang selama 10 tahun. Sekarang dia akhirnya melihat cahaya hari lagi. Dia masih agak tidak dapat pulih. Setelah Yang Kai bertanya untuk waktu yang lama, dia akhirnya bereaksi dan berkata dengan cemas, "Tuan, tolong tunggu sebentar. Izinkan saya untuk mengidentifikasi lokasinya." Dia adalah Kaisar Sudo. Jadi apapun yang terjadi, dia tidak dapat memanggil Yang Kai Tuan. Tetapi setelah 10 tahun menunggu dan menderita, bagaimana mungkin dia masih memiliki sikap Kaisar Sudo? Dia hanya bisa berdoa agar dia tidak menderita siksaan lagi. Yang Kai dengan ramah menunjukkan jalannya. Ini Pulau Naga. Ini Pulau Binatang Roh. Dan disitulah Istana Jiwa Tenang berada. Dengan referensi, segalanya menjadi lebih mudah. The Wind Monarch lahir di Stay Orgo Island dan dibesarkan di Stay Orgo Sect. Jadi dia dengan cepat mengidentifikasi arah dan menunjuk. Di sini, seharusnya berada dalam jarak 100.000 kilometer. Yang Kai dengan santai memasukkannya kembali ke dunia kecil yang misterius. Dan dengan ledakan ki iblis, dia membungkus semua orang dan terbang ke arah itu. Saat hukum luar angkasa melonjak, sosoknya berkedip dalam kehampaan. Melihat barisan mereka, termasuk Winchester, 4 Demon Rache Half Saints dalam keadaan siaga. Dan 2 Holy Spirit, Liu Yan dan Qiongqi, Yang Xiao dan Yang Sui, yang hanya merupakan realm Kaisar Orde Pertama, tapi mereka adalah penerus Flowing Time Temple. Mereka berdua memiliki bakat yang luar biasa, dan alasan mereka membutuhkan beberapa ratus tahun untuk berkultivasi ke alam Kaisar Orde Pertama adalah karena warisan Kaisar Agung sangat mendalam. Meskipun kultivasi mereka lambat, kekuatan mereka bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan orang biasa. Yang Kai sendiri, Raja Iblis tingkat tinggi, mampu melawan Raja Angin dengan hasil imbang. Barisan seperti itu hanya bisa digambarkan sebagai mewah. Bahkan jika ada Saint Demon di depan mereka, mereka mungkin akan bisa bertarung. Belum lagi ini hanya pencarian sisa-sisa Kaisar Agung. Tidak mungkin mereka akan menghadapi masalah. Saat dia melaju, dia kadang-kadang akan membawa Wind Monarch untuk memperbaiki arahnya. Di Laut Timur, awan iblis yang bergulir telah menakuti sekte dan keluarga kecil yang tak terhitung jumlahnya. Pada hari ketiga, sebuah pulau muncul di depan mereka. Pulau ini tidak kecil dan radiusnya beberapa ratus kilometer. Ini adalah tempat kelahiran Raja Angin, Pulau Stay Orgo. Awalnya,
Ada sekte Stay Orgo di pulau itu, tetapi telah dimusnahkan oleh Raja Angin sejak lama. Sekarang, itu ditempati oleh sekte kecil yang bahkan lebih buruk daripada sekte Stay Orgo. Di masa lalu, ada Master Realm Kaisar yang mengawasi sekte Stay Orgo. Tetapi sekarang sekte kecil ini hanya memiliki tahap Daosos sebagai yang terkuat. Yang Kai dan yang lainnya datang ke sini untuk mencari sesuatu. Jadi mereka tidak ingin mengganggu mereka. Ketika mereka tiba, dia menyebarkan ki iblisnya dan diam-diam menyebar. Masing-masing mencari secara terpisah. Yang Kai tidak punya banyak harapan untuk perjalanan ini. Ketika Kaisar Agung Flowing Time telah mengembara di alam semesta luar, dia telah mengalami semacam kecelakaan dan jam pasir yang tak berujung telah kembali ke kuil setelah kematiannya. Meskipun salah satu jenazahnya telah jatuh ke Laut Timur, itu tidak berarti apa-apa. Namun, karena dia tahu tentang ini, dia harus menyelidikinya. Rombongan yang terdiri dari 5 orang dibagi menjadi 4 kelompok. Liu Yan dan Yang Kai tidak bertemu selama ratusan tahun. Tetapi sekarang setelah mereka bertemu lagi, Liu Yan berpegang teguh pada Yang Kai dan menolak untuk berpisah darinya, meninggalkan kedua anak dan lelaki tua itu sendirian. Selama beberapa hari berikutnya, Yang Kai dan Liu Yan melakukan perjalanan beberapa puluh ribu kilometer mengelilingi laut tetapi tidak menemukan apapun. Di sisi lain, manik-manik roh luar angkasa di pergelangan tangannya tiba-tiba melintas dan slip batu giok terbang di udara. Beberapa hari yang lalu, Yang Kai telah menyempurnakan Space Spirit Bed untuk Yang Xiao, Yang Sue, dan Qiongqi untuk berkomunikasi dengannya. Jika mereka menghadapi bahaya, mereka dapat mengiriminya pesan kapan saja untuk mencari perlindungan. Pada saat ini, orang yang mengirim pesan adalah Yang Sue. Yang Kai mengulurkan tangannya untuk mengambil slip batu giok dan menyapunya dengan Divine Sense-nya. Ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Dia benar-benar menemukan sesuatu. Pesan di slip giok Suir singkat dan jelas bahwa waktu adalah yang terpenting. Jadi dia tidak punya waktu untuk mengatakan apapun. Tetapi karena dia telah mengirim pesan, dia pasti telah menemukan sesuatu. Tampaknya perjalanan ke Laut Timur ini tidak sia-sia. Yang Kai mengedarkan demonikinya untuk membungkus Liu Yan sebelum mengaktifkan kekuatan Space Spirit Bed. Detik berikutnya, dunia berputar di sekelilingnya dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di samping Yang Sue. Yang Sue berada di dasar laut, dan tidak diketahui seberapa dalam dia. Ketika Yang Kai muncul, dia hanya merasakan tekanan mengerikan yang menekannya dari segala arah, menyebabkan dia mengeluarkan erangan teredam dan buru-buru mengedarkan kekuatannya untuk melawan. Pada saat ini, Yang Xiao dan Qiongqi juga muncul satu demi satu. Jelas telah menerima pesan Yang Sue untuk bertemu dengan mereka. Ketika mereka berdua muncul, mereka berdua menderita beberapa kerugian kecil seperti Yang Kai. Tetapi setelah melawan, mereka dapat melarikan diri. Yang Sue tidak punya waktu untuk menjelaskan apapun saat dia dengan cepat mengedarkan Kaisar Qi-nya untuk melindungi dirinya sendiri sambil menunjuk ke depan. Kejar, aku tidak bisa mengejar. Laut di bawah gelap gulita dan hanya cahaya redup yang bisa dilihat. Tetapi dengan penglihatan Yang Kai, dia masih bisa melihat bayangan dengan cepat melarikan diri di depannya. Kecepatan bayangan itu sangat cepat dan dalam sekejap mata, itu telah meninggalkan Yang Sue jauh di belakang. Tidak heran Yang Sue ingin meminta bantuan. Itu karena kecepatannya lebih rendah daripada yang lain. Yang Kai melihat lebih dekat dan tidak bisa menahan senyum. Sosok di depannya bukan manusia, juga bukan binatang laut. Itu adalah kerang. Kerang bulat seukuran batu giling. Kerang besar tidak memiliki tangan atau kaki. Hanya cangkang padat berbintik-bintik. Tetapi ia berlari sangat cepat. Air mengalir ke bawah cangkang. Jelas meninggalkan ruang hampa di belakangnya. Star Boundary adalah tempat di mana semua makhluk hidup berkembang. Bunga roh dan rumput menjadi monster. Burung dan binatang buas bisa mengambil bentuk manusia. Dan di laut, ada banyak spesies. Jadi tentu saja ada juga monster race di sini. Bersambung.